Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di online session HOTK Ministries pada minggu ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelum itu, sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa di saat badai bergelora, kita semua bukan hanyut, bukan hancur di dalam badai itu. Tapi justru kita akan naik terbang bersama dengan Tuhan yang sudah melingkupi kita dengan sayapnya. Ada amin? Mari sama-sama kita nyanyikan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menggenapi setiap jaminannya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang Tuhan, selama Engkau ada di sisiku. Mari sama-sama kita nyanyikan Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu. Naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasamu, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat masalah datang Tuhan, bukannya aku kabur, tapi justru aku datang menenangkan diriku di hadapan-Mu Tuhan. Aku tenang berada di sisimu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Oke, sebelum lanjut, kita mau nyanyi satu lagu lagi seperti biasa. Ini lagu yang pasti sudah sangat familiar, terutama mungkin dengan Bapak Ibu, Om Tante sekalian. Lagu yang selalu meyakinkan kita bahwa apapun yang kita hadapi, semengerikan apapun atau seindah apapun itu, sesulit apapun itu, asal kita bersama dengan Tuhan kita, maka kita gak perlu takut, kita gak perlu gentar. Karena Dia selalu ada bersama kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita udah merasa gak kuat sekalipun dengan kekuatan kita, maka Dia berkata, Tuhan adalah Tuhan yang menggendong kita. Bahkan dari sejak waktu kita dulu sampai sekarang kita berkata, sampai memutih rambut kita, Dia tetap akan menggendong, menopang, menuntun kita sampai kesudahannya. Asal kita mau terus selalu bersama Dia. Amin. Mari sama-sama katakan, sekalipun
Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jadikan ini doa kita. Mari katakan saya di depan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan dengan iman. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya mengikuti sesi pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Setelah kita libur satu kali, akhirnya malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan karena masih di dalam waktu Imlek ya kan, Imlek nanti baru berakhir di tanggal berapa? Tanggal 26 Februari, sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意。Ya, itulah doa setiap kali Imlek kita mengucapkan selamat, tetapi juga sekaligus itu adalah doa ya, doa yang baik untuk kita semuanya. Dan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini, di tempat kami masing-masing, untuk duduk dekat kaki-Mu, untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh berbicara di setiap hati kami. Apapun Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami, gemburkan hati kami ini, supaya benih firman Tuhan itu boleh tertanam dan boleh akhirnya tumbuh di dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang seperti Tuhan Yesus mau. Terima kasih Tuhan juga untuk janji-Mu, untuk kebenaran-kebenaran-Mu di hari-hari kemarin yang Kau sudah berikan, dan teristimewa Tuhan ketika kami memasuki tahun baru Imlek ini,
Engkau juga memberikan kami janji yang luar biasa. Dan biar itu juga boleh sungguh-sungguh kami percayai, kami deklarasikan untuk kami memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu, tidak ada satupun dari kami yang tidak dilawat oleh Roh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur, dan kami sungguh percaya kami menerima yang kami doakan ini. Mari semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, waktu Imlek saya itu mendapat, waktu saat teduh pagi, saya mendapatkan firman dari Mazmur 23. Saya dapatnya Mazmur 23 ayat 6a dari The Passion Translation. Tetapi saya rasa keseluruhan ayat 6-nya itu baguslah kita baca semuanya ya. Mari kita baca sama-sama. So why would I fear the future? For your goodness and love pursue me all the days of my life. Seperti tadi yang dinyanyikan Deo ya. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, kan begitu ya. Tetapi ada lanjutannya yang menurut saya juga nggak apa-apa dibaca saja ya. Then afterward, when my life is through, I will return to your glorious presence to be forever with you. Jadi mengapa aku harus takut kepada masa depan? Banyak orang takut kepada masa depan hari-hari ini ya. Kenapa harusnya kita tidak takut? Daud berkata, karena aku dikejar hanya oleh kebaikanmu dan kasihmu yang tak berkesudahan. Kemudian sesudah itu, ya ini berkat yang jasmaninya, tetapi kemudian sesudah itu ketika hidupku berakhir, aku akan kembali ke hadiratmu yang mulia untuk tinggal selama-lamanya bersamamu. Ya, keren sekali waktu saya mendapatkan ini. Di malam Imlek lah, bukan pagi sebetulnya, masih malam Imlek, saya saat teduh dan Tuhan mengingatkan firman Tuhan ini ya. Dan saya memberikan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, kerabat, saya masukkan firman Tuhan ini ya, sebagai janji yang menguatkan kita semua. Saya rasa tidak pernah ada yang kebetulan di dalam Tuhan ya. Nah, saya mau mereview sedikit PA kita Jumat 5 Februari yang lalu, karena sudah lewat 1 minggu kemarin, terus berarti 2 minggu ya sampai dengan ini. Supaya kita nggak lupa bahwa setan itu adalah ular yang kepalanya sudah dipenggal. Ya, sebetulnya sudah dipenggal oleh siapa? Oleh Yesus Kristus ya. Dia sudah mati. Tetapi jangan sampai kita itu salah menginjak kepalanya. Karena di kepala itu ada taring, ya kan? Ada taringnya yang masih tersimpan gitu, menyimpan racun di dalam dosis yang cukup mematikan. He is dead but still deadly. Ya, kemarin itu menjadi judul kita 2 minggu yang lalu ya. Nah, yang poin yang kedua adalah cara setan mematikan kita atau membunuh kita ini adalah dengan mengirim Goliat-Goliat di dalam hidup kita. Ya, mengirim Goliat-Goliat dalam hidup kita. Goliat apa itu? Macam-macam. Di antaranya ya ada Goliat ketakutan, comfort zone, rejection, addiction, dan banyak lagi. Poin yang ketiga, cara kita bisa menjatuhkan Goliat adalah bukan dengan keberanian, dengan kemauan atau tekad, ataupun usaha kita sendiri. Melainkan dengan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu kemarin kita juga mendapatkan revelation tentang gerbang mutiara ya yang ada di kitab Wahyu 21. Tentang gerbang mutiara, gerbang di mana Raja kemuliaan, the King of Glory, Yesus Kristus itu akan masuk untuk ngapain? Untuk menginvasi ya persoalan di dalam hidup Anda dan saya dan membereskannya. Namun gerbang mutiara itu baru bisa terjadi, baru bisa terbentuk di dalam hidup kita saat kita mau merespon yang namanya iritasi dan konflik yang terjadi di dalam hidup kita, bukan dengan menggerutu atau mengomel, melainkan dengan pujian syukur kepada Tuhan. Ya, amin ya Bapak Ibu Saudara.
belum lupa ya, semoga kalau lupa ini malam ini makanya diingatkan poin-poinnya ya, walaupun kita libur 1 kali saja sih di Jumat kemarin. Ya, oke, sebelum kita masuk ke topik kita malam hari ini, saya ingin mengingatkan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk subscribe karena subscribe Anda itu menyemangati kami semuanya yang menyiapkan setiap minggunya menyiapkan untuk Anda kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Dan silahkan kalau Anda suka silahkan di like dan jangan lupa yang paling penting adalah di share. Karena dengan share kepada banyak teman, saudara tentang kebenaran firman Tuhan itu pastinya sangat menguatkan di hari-hari yang tidak mudah ini. Daripada kita men-share-share yang nggak benar, men-share-share yang mendatangkan ketakutan, alangkah lebih bijaksana kalau kita men-sharekan sesuatu yang itu adalah kebenaran firman Tuhan untuk menolong sesama kita. Amin. Ya. Nah, malam ini kita mau membicarakan tentang Goliat kita yang pertama. Kan ada beberapa Goliat yang biasanya setan suka kirim, ya. Goliat kita yang pertama yaitu yang namanya fear atau ketakutan, ya. Ketakutan. Ketika Anda dan saya membaca kisah Daud dan Goliat yang sudah familiar banget ya di Alkitab, salah satu hal pertama yang kita notice ya adalah bahwa tentara Israel itu cemas, ketakutan gitu ya terhadap si Goliat ini, si raksasa ini, ya kan? Nah, Goliat itu kalau Anda baca nanti dengan cermat baca lagi ya kisahnya. Goliat ini mengawali hari itu dengan ejekan dan hinaan dan mengakhiri hari juga dengan ejekan dan hinaan terhadap Israel. Ya, bala tentara Israel. Nah, seiring berjalannya waktu, semua ejekan dan hinaan dari Goliat ini ternyata berdampak ya pada orang Israel. Apa dampaknya? Mereka ternyata mulai percaya bahwa meskipun mereka itu berusaha sekuat tenaga, ya, sesuatu yang tak diinginkan pasti akan terjadi pada mereka. Apa itu? Kekalahan mereka atau kekalahan Israel. Itu akhirnya gara-gara ejekannya si Goliat ini akhirnya mereka percaya memang mereka itu nggak bakal mampu gitu. Mau mereka berusaha sekuat tenaga juga nantinya pasti kalah gitu. Ya. Nah, inilah pada dasarnya ya yang definisi dari yang namanya ketakutan atau fear. Ya, saya mau keluarkan di layar. Ketakutan atau fear itu sebetulnya apa? Itu adalah keyakinan bahwa ada sesuatu di luar sana ya yang akan membuat kita tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Saya ulangi ya. Ketakutan atau fear itu sebetulnya adalah keyakinan bahwa ada sesuatu di luar sana ya yang akan membuat kita ini tidak dapat melakukan apapun. Jadi istilahnya powerless gitu ya, tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Itulah fear, itulah ketakutan. Nah, ketakutan ini dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk. Berbagai bentuk ketakutan itu apa aja? Yang pertama kecemasan, ya, kegugupan, ya, kekhawatiran, stres, ya, lalu ketakutan itu sendiri juga, lalu keputusasaan dan kepanikan dan masih banyak lagi sebetulnya. Ya, masih banyak lagi. Itulah sebetulnya manifestasi dari yang namanya ketakutan, ya. Nah, dan ini dapat muncul di dalam hidup Anda, dapat maksudnya ada di dalam hidup Anda itu dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber. Saya kasih beberapa ya sumbernya. Mungkin Anda itu mengalami ketakutan sebagai akibat Anda itu dibesarkan di lingkungan Anda itu ini adalah sebetulnya sumbernya ini adalah di lingkungan tempat Anda dibesarkan gitu. Ya, saya mau kasih contoh begini. Misalnya keluarga Anda itu memperlakukan hidup ini tuh sebagai atau seperti sebuah ancaman besar. Ada tuh keluarga yang pokoknya hidup ini seperti sebuah ancaman. Jadi harus waspada terus gitu, ya. Yang setiap saat ada yang tidak beres. Ya, dan itu mungkin terjadi gitu.
ya, yang nggak beres ini pasti mungkin terjadi gitu. Nah, jadi dari kecil Anda itu sudah dikelilingi ya, dikelilingi oleh orang-orang yang bawaannya itu cemas, khawatir, takut, nervous gitu ya. Ya, nah itu Anda sampai dewasa akan kayak kebawa gitu. Sedikit-sedikit ada tuh pokoknya hidup ini mencemaskan gitu ya. Hidup ini seperti sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Ya. Nah, atau mungkin Anda mengalami ketakutan sebagai akibat dari Anda mencoba menyembunyikan yang namanya kesalahan atau ketidaksempurnaan di dalam hidup Anda. Yang Anda selalu tutupin. Anda selalu istilahnya building image gitu. Ya. Nah, Anda malu dengan sesuatu yang telah Anda lakukan di masa lalu atau itu adalah aib dari keluarga Anda di masa lalu gitu ya. Dan Anda khawatir suatu hari gitu hal itu akan dipublikasikan dan terungkap. Nah, orang yang menyembunyikan hal-hal yang seperti ini pasti akan dilingkupi rasa cemas. Ya, akan dilingkupi karena dia selalu khawatir, nanti kalau ada orang yang tahu, nanti kalau kebongkar, nanti kalau ini seperti itu. Nggak enak orang yang seperti itu. Ya, orang itu paling enak adalah bisa hidup apa adanya. Itu paling enak. Ya. Nah, kalau Anda seperti itu ya kan gitu. eh a- eh, Pasti terus hidup ini seperti kayak nggak bisa tenang gitu istilahnya, ya istilah saya. Atau mungkin Anda mengalami ketakutan akibat Anda itu mencoba mengendalikan terlalu banyak di dalam hidup Anda. Ya, dan pada akhirnya Anda sendiri menyadari apa? Bahwa banyak hal gitu di dalam hidup ini yang ternyata berada di luar kendali Anda. Dan itu membuat Anda takut. Karena Anda kan berusaha mengendalikan semuanya. Ya seperti itu dan akhirnya Anda deg-degan gitu ya. Tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Atau apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang Anda cintai. Ya karena Anda berusaha pengen mengendalikan semuanya. Ya kalau menurut saya itu seperti Anda ingin menjadi Tuhan gitu. Atas apapun atau siapapun. Saya punya satu ingatan waktu itu apa, itu zamannya anak saya Deo itu kan waktu masih SD begitu dia les, musik ya, les main keyboard begitu, gitar, sama seorang guru musik tapi bukan di sekolah musik. Jadi gurunya ini datang gitu ke rumah kami gitu. Nah, waktu guru ini datang kan, sering sore ya, sore hari kan gitu. Nah, biasanya kan saya sama Deo sedang minum teh gitu, sedang tea time. Jadi kadang-kadang saya juga bagi bapak bapak guru musik ini kue atau minum ya, lalu Pak silahkan seperti itu. Jadi bapak guru ini mengerti gitu, guru les musik ini mengerti, kedekatan saya dengan Deo. Nah, sampai karena itu les terus cukup lama lesnya, sampai tibalah waktunya Theo udah lulus SMA dan akan kuliah di luar negeri. Akhirnya kan berarti udah nggak les lagi. Nah sekali waktu saya ketemu dengan beliau ini, dengan guru lesnya ini. Di salah satu mall lah di sini gitu ya. Dan halo ibu gitu ya, apa kabarnya gini. Lalu dia tanya gimana Deo gitu. Oh ya baik pak gitu. Lalu bapak ini mungkin baru nyantai juga ya. Jadi dia nanya, Ibu merasa kehilangan enggak, Deo sekolah di luar negeri? Oh iyalah Pak, seperti itu. Nah iya ibu kan anaknya cuma satu kata dia gitu. Lalu bapak ini nanya begini, ibu nangis enggak katanya? Ibu terus tiap hari nelpon-nelpon ya atau waktu itu masih zaman BB ya BBM. Ibu mem-BBM Tadeo terus ya? Saya bilang, "Enggak sih Pak." "Oh ya kalau nangis ya waktu mengantar ya lalu sampai di, bandara itu ya waktu, sudah mau pulang kan ya saya sama papinya mau pulang di bandara ya saya pastilah gitu ya merasa, oh biasanya kan terus setiap hari bersama lalu ini akan tidak begitu. Ada rasa sedih, iya pasti. Tapi saya ini tipe yang begini, ketika pesawat saya udah tinggal landas ya, sudah take off, ya saya hapuslah air mata saya. Kenapa begitu? Karena ya saya ngapain? Kan saya tahu dia di sana sekolah. Oh tapi kan nggak tahu Bu, dia baru apa dia ini Ibu ini nggak apa tuh telepon terus katanya
saya punya beberapa murid les gitu, yang mamanya khususnya kalau anaknya kuliah di luar negeri, mamanya bisa nangis terus gitu kalau inget gitu ya, lalu telepon telepon terus atau, BBM terus gitu. Saya bilang, "Waduh Pak, saya juga nggak sempet kalau BBM terus," gitu ya, saya sendiri ada kesibukan, tetapi juga ya ngapain, ya kalau ya soalnya pada deg-degan, anaknya itu gimana di sana, baik atau enggak. Nah itulah gitu, ketika kita mau mengendalikan semuanya, pasti kita akan deg-degan, kita akan stres gitu, ya kan? Karena memang banyak hal di dunia ini de facto tidak bisa kita kendalikan, ya. Tidak bisa kita ketahui semuanya seperti itu, ya. Dan itulah pentingnya kita punya kebergantungan kepada Bapa kita yang di surga, yang matanya ada di mana-mana, yang maha kuasa dan maha tahu. Kan seperti itu, ya. Ya saya BPM Deo waktu itu kalau, apa, weekend, "Oh ya kamu, kemana nih weekend ini?" Dan sebagainya gitu. Tapi ya nggak tiap hari. Kalau tiap hari kan dia ribet, saya juga ribet, ya, seperti itu. Tetapi kalau, kita terus mau mengendalikan segala sesuatu, raksasa ketakutan itu bisa mendapatkan pijakan Bapak Ibu Saudara di dalam hidup Anda dan saya. Dan mulai kalau sudah dapat pijakan, raksasa ketakutan itu akan mulai mendominasi, menguasai kita, ya. Pastinya ini akan menurunkan semangat Anda, ya kan. Mikirin terus akhirnya stres, nggak punya semangat lagi dan pada akhirnya juga istilah saya mengurangi kemuliaan Tuhan di dalam hidup Anda. Kenapa? Karena Anda menjadi tidak percaya bahwa ada Tuhan yang megang kendali atas hidup Anda dan saya. Ya, dan orang-orang yang kita cintai juga. Ya bukan? Ya. Nah, saya mau berikan satu contoh lagi dari Alkitab yang namanya kalau Daud, Goliat Anda sudah familiar ya. Tetapi di Alkitab ada yang namanya istilah saya spirit Amalek. Ya, atau Amalek spirit. Ini juga roh yang menebarkan ketakutan. Nah, pertanyaannya siapa Amalek ini? Siapa Amalek ini? Amalek ini adalah keturunan Esau yang berkembang menjadi suatu bangsa yang kuat gitu, yang bisa disebut bangsa raksasa. Pada zaman itu ya kan ada bangsa raksasa yang hidup di selatan Kanaan. Nah, kita tahu Kanaan itu adalah sebetulnya promised land, the promised land, ya kan tanah yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel. Nah, bangsa Amalek inilah sebetulnya yang meletakkan atau menyuntikkan ketakutan di hati 10 pengintai. 10 orang kan yang dikirim sama Musa 12 pengintai. Tetapi akhirnya yang ketempak gitu ya, yang kena roh Amalek ini ada 10 pengintai. Ya, yang untuk mengintai promised land ini yang Tuhan janjikan kepada Israel. Sehingga sebagai akibatnya apa? Bangsa Israel ini lebih percaya kepada yang 10 itu. Ya jadi seluruh bangsa Israel akhirnya tidak berani dan tidak mau menerobos masuk ke tanah Kanaan. Negeri yang Tuhan sudah janjikan. Negeri yang harus mereka diami, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya, tetapi akhirnya dikatakan dari generasi yang pertama itu tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Yang Tuhan sudah janjikan, padahal kita belajar kemarin kan, kalau Tuhan berjanji dia tidak mungkin tidak menepati. Dan Tuhan itu juga berkuasa menepati apa yang dia janjikan. Tetapi kenapa tidak dapat? Karena mereka sendiri yang tidak mau masuk ke tanah perjanjian itu. Hanya ada 2 orang yang akhirnya tetap menerobos masuk ke tanah Kanaan. Siapa itu? Ya betul, Yosua dan Kaleb. Ya, mari kita lihat sedikitlah ya kutipan ayatnya dari 28 sampai 31 dari Bilangan 13 supaya Anda ingat ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu sebutan untuk bangsa raksasa ya. Siapa itu? Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak,
kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Iya kan? Kaleb ini berusaha untuk menyuntikkan semangat. Tapi lihat, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini spirit Amalek. Amalek itu juga pernah menyerang bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir di Refidim, kalau Anda ingat ya. Yosua dan pasukan Israel itu waktu itu akhirnya bisa menang. Akhirnya memang bisa menang melawan mereka saat apa? Saat tangan Musa itu selalu terangkat karena ditopang oleh Harun dan Hur. Ya, oleh Harun dan Hur. Nanti Anda bisa baca sendiri kisahnya atau nanti kalau sempat kita baca di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 ya. Nah, di kemudian hari Bapak Ibu Saudara, waktu Amalek ini menentang Israel, ya, Nabi Samuel memerintahkan Raja Saul, Raja Israel waktu itu kan Raja Saul ya, untuk ngapain? Untuk memusnahkan seluruh bangsa Israel. Seluruh bangsa Amalek ya, untuk memunahkan seluruh bangsa Amalek ini. Namun Saul itu gagal menaati perintah Samuel dan sebetulnya itu perintah Tuhan ya. Dengan ngapain? Dengan membiarkan Raja Agag, yaitu rajanya orang Amalek, tetap hidup. Nanti Anda baca sendiri kisahnya di 1 Samuel 15 ya. Agag ini adalah nenek moyang dari si jahat Haman yang ada di kitab Ester 3 ayat 1 ya, yang di kemudian hari Haman ini berikhtiar untuk memusnahkan bangsa Yahudi, bangsa pilihan Tuhan, yang lewat bangsa Yahudi inilah penebus yang dijanjikan Tuhan itu akan lahir. Makanya Samuel begitu marahnya kepada Saul ya, dan akhirnya Samuel sendirilah yang mencincang Agag, benar-benar mencincang Agag di hadapan Tuhan. Ya, ada di 1 Samuel 15, Anda nanti lihat kisahnya ya. Dan Bapak Ibu Saudara, Anda semua pastinya ingat, Saul di kemudian hari itu kan terbunuh di Gilgal. Ya, dan yang mengeksekusi walaupun atas permintaan Saul ya, yang mengeksekusi itu orang apa? Amalek. Ya, orang Amalek. Baru saat Daud akhirnya naik menjadi raja Israel, dialah yang berperang melawan Amalek dan menghabisi mereka. Ya, serta merebut kembali rakyatnya yang ditawan oleh bangsa Amalek ini di Siklak. Ya, itu ada di 1 Samuel 27, juga di 1 Samuel 30 kisahnya ada. Yang Anda dan saya harus mengerti adalah begini, seperti tadi saya bilang di awal, Amalek ini adalah spirit, ya, roh yang mencoba menggagalkan penebusan Tuhan. Baik itu penebusan dosa, ya. Anda jangan berpikir, oh kalau Bu Glory bilang penebusan berarti kan itu sudah lewat Bu, sudah 2000 tahun yang lalu, berarti sudah udah nggak ada ngaruhnya sama kita. No. Penebusan itu ada penebusan dosa, betul, maupun penebusan Anda dan saya dari cengkeraman ketakutan yang ujungnya kita tidak dapat masuk ke promised land, the promised land kita, dan menikmati hidup seperti yang Tuhan sudah rencanakan untuk Anda dan saya, anak-anak yang dikasihinya. Seperti yang dia sudah katakan di Yohanes 10 ayat 10, kita akan lihat. Saya mau ingatkan, ini ayat yang sudah sering ya ditampilkan di HOTK, tetapi saya mau ingatkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah breakthrough. Dan inilah yang ingin digagalkan oleh spirit Amalek itu. Oleh Goliat ketakutan yang dikirim oleh setan dalam hidup Anda dan saya. Tujuannya itu bukan sekedar untuk supaya Anda takut tok, bukan. Tetapi lewat ketakutan itu akhirnya Anda seperti dicengkeram. Seperti orang Israel itu. Anda nggak berani menerobos bersama Tuhan untuk mencapai breakthrough Anda. Ya, mencapai the promised land Anda. Ya.
Ini tidak sekedar bicara tentang hal rohani Bapak Ibu Saudara, saya percaya, tapi juga untuk hal jasmani. Promised Land, tanah Kanaan itu selalu berbicara tentang yang di dunia ini, jasmani, tetapi juga yang kelak di surga. Ya kan, saya ingin ingatkan lagi ayat yang bukan kebetulan. Kenapa kita mau membicarakan ini? Tuhan memberi saya ketika kita memasuki tahun baru Imlek, malam Imlek, Tuhan memberi saya ayat dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Saya keluarkan lagi ya supaya Anda ingat ini adalah ayat perjanjian kita. Oh saya tapi bukan keturunan Chinese Bu, ya nggak apa-apa. Kan Anda ikut happy-happy Imlek dapat angpau ya. Jadi memegang ayat ini juga ya. So why would I fear the future? For your goodness and love pursue me all the days of my life. Then afterward, when my life is through, I will return to your glorious presence to be forever with you. Ini kan bicara tentang dua hal. Jadi mengapa aku harus takut kepada masa depan? Karena aku dikejar hanya oleh kebaikanmu dan kasihmu yang tak berkesudahan. Itu bicara yang di dunia ini. Ya toh, yang jasmani. Favornya Tuhan. Keren banget. Daud tahu favornya Tuhan itu selalu ngejar dia. Bukan berarti Daud nggak pernah ada masalah kan. Bertubi-tubi masalahnya. Tapi dia mengerti hal ini. Bahwa kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ya. Kemudian sesudah itulah ini bicara tentang yang rohani. Ketika hidupku berakhir, aku akan kembali ke hadiratmu yang mulia untuk tinggal selama-lamanya bersamamu. Orang yang punya sukacita di dalam hidup di dunia ini dan punya ketenangan kalau suatu hari entah kapan dia harus menghadap Tuhan, itu orang yang paling berbahagia dan itulah breakthrough di dalam hidup ini. Ya, kalau hanya berkelimpahan di dunia ini saja tetapi deg-degan gitu ya kan. Deg-degan karena waduh gimana harta saya M-an puluhan M bahkan. Ya kan. Lalu berkurang sedikit biasanya bertambah sekarang enggak berkurang. Sekarang diem aja bisa deg-degan loh. Ada orang yang hartanya M-an dulunya selalu setiap bulan bertambah sekarang diem. Cuman diem loh. Enggak berkurang aja sudah stres. Ya. Nah, apalagi kalau Tuhan berkata, oke, hari ini kamu game over gitu ya kan, selesai. Mungkin bisa sampai nangis-nangis seperti apa karena dia tidak tahu yang 6b dari ayat Mazmur 23 yang diketahui Daud ini ya. Nah, tapi spirit Amalek itu tidak pernah rela Bapak Ibu Saudara. Israel jasmaninya dulu maupun Israel rohaninya yaitu Anda dan saya saat ini menerima semuanya ini. Menerima breakthrough ini. Tidak rela dia. Dan itu sebabnya spirit ketakutan terus menerus dia hembuskan saat ini dengan satu tujuan. Untuk Anda dan saya Israel rohaninya ini yang Tuhan cintai ini ciut nyalinya. Ciut nyalinya. Ciut nyali kita seperti 10 pengintai itu dan tidak punya lagi yang namanya fighting spirit. Ya, untuk ngapain? Untuk menerobos dan terus maju, ya kan, menuju the promised land kita. Ya namanya aja fighting spirit, ya harus fighting. Ya kan, cucu saya itu baru, Daud itu baru seneng fighting. Selalu mengajakin grandpa-nya fighting. Lah kalau yang namanya fighting, ya dia nggak mau lah kalau misalnya dia seperti ini terus kita menghindar. Jadi dia lurus ada jalannya itu namanya bukan fighting kan. Kalau fighting, fighting. Tuhan mau kita ini punya fighting spirit. Di tengah semua keadaan yang ya memang sedang seperti ini. Ya justru di tengah keadaan seperti inilah dibutuhkan fighting spirit. Tapi spirit Amalek membuat Anda dan saya tidak lagi punya fighting spirit. Sebab ya spirit Amalek ini membuat kita berkata apa? Saya keluarkan di layar. Kita berkata bahwa kita tidak dapat maju menyerang karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, siapa bisa menangkap sampai di sini? Tulis amin di live chat Anda. Ya. Nah, ketakutan itu bisa menggerogoti hidup Anda dan saya, mengikis rasa percaya diri Anda dan saya, merampas tidur Anda dan saya, membutakan mata Anda dan saya akan kasih dan kemahakuasaan Allah dan mencuri pujian kita kepada Tuhan.
Mengapa begitu? Karena saat Anda dan saya terus-menerus diliputi rasa takut. Sejujurnya, to be honest, sulit untuk kita bisa praise and worship God. Ya, sulit untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, itu seperti istilah saya ya, seperti tangan Musa yang turun. Capek istilahnya, seperti itu. Ya, ketakutan itu adalah raksasa yang tak kenal lelah, yang terus berusaha membuat Anda dan saya lelah. Ya, saya ulangi. Ketakutan itu adalah raksasa yang tidak mengenal lelah, yang terus berusaha untuk membuat Anda dan saya lelah. Ya, dan itu adalah salah satu yang harus jatuh melalui kuasa Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang setuju? Tulis amin di live chat Anda. Ya, the solution to facing the giant of fear is not determination, but faith in Jesus. Solusi untuk menghadapi raksasa ketakutan bukanlah tekad, melainkan iman kepada Yesus. Ya, bukan dengan Anda terus berkata takut pergi. Takutnya malah datang terus. Anda malah tambah takut. Ya, ketika Anda bilang takut pergi. Ya, bukan dengan begitu, melainkan dengan mendeklarasikan iman kita. Mengcounter, ya, dengan kita berkata, aku percaya bahwa Yesusku lebih besar daripada raksasa ketakutan ini, dan dia sudah mengalahkannya. Ya, itu yang kita harus deklarasikan. Ya, kenapa begitu, Bu? Sebab Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, saat Anda dan saya melihat dan mendengar, melihat dalam tanda kutip ya, dan mendengar Tuhan di dalam dan melalui firman-Nya, ya, firman itu tuh seperti benih Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti benih, kan saya selalu kalau berdoa di awal saya bilang supaya gemburkan tanah hati kita ini, supaya benih kebenaran firman Tuhan itu masuk. Jadi firman Tuhan itu seperti benih yang masuk di dalam jiwa dan roh Anda dan saya. Ya, nah yang terjadi adalah ketika benih firman itu masuk, iman percaya kita akan makin kuat. Ya, akan makin kuat. Karena di Alkitab itu ada yang namanya the measure of faith, ukuran iman. Ya, nah dan kita akan sungguh dapat melihat gitu, bahwa Tuhan Yesus kita memang lebih besar dari rasa ketakutan kita. Ya, dan hal inilah yang akan membangun iman Anda dan saya, yang pada akhirnya iman itu yang menjadi istilah saya batu yang menutup mulut raksasa yang sebenarnya sudah dikalahkan oleh Tuhan kita. Ya, tapi mulutnya tuh terus ngomong kayak si Goliat tadi. Ya, jadi malam ini mari kenali sumber ketakutan Anda dan mari letakkan itu di tangannya Tuhan Yesus. Ya, ingatkan diri kita apa yang Anda harus deklarasikan, apa yang Anda harus ingatkan terus supaya telinga Anda mendengar, roh dan jiwa Anda juga mendengar. Apa itu? Matius 19 ayat 26 dari NIV dulu. With man this is impossible, but with God all things are possible. Ya, Anda harus ingatkan ini. Oh iya, memang kalau dengan aku nggak mungkin. But with God all things are possible. Ya, ketika Anda terus ngomong seperti itu kayak benih, kayak dipupuk iman Anda itu, disuntik gitu. Ya, akhirnya Anda ketika ketakutan itu mulai menyerang, tiba-tiba yang muncul adalah but with God all things are possible. Ya, dan dia mampu mengalahkan raksasa ketakutan Anda. Termasuk kalau Anda begitu takut akan COVID-19. Nah, sekarang banyak orang takut akan COVID-19. Sebenarnya menurut saya itu salah besar. Takut kepada COVID-19 itu salah besar. Kita menjaga kesehatan, menggunakan prokes yang benar, itu harus. Ya, pakai masker, cuci tangan, kita nggak ceroboh, nggak kumpul-kumpul, itu kerumunan, deketin, ya itu tetap. Tapi takut terhadap COVID-19 menurut saya itu satu kesalahan yang fatal. Karena yang harus Anda dan saya pupuk di dalam diri kita bukanlah takut pada COVID-19, tetapi takut kepada Tuhan Yesus.
Ya, meningkatkan imun boleh enggak Bu? Bolehlah saja, saya juga minum vitamin kok gitu ya. Pastinya boleh sebatas wajar-wajar saja. Karena Anda, karena Anda mau meningkatkan imun gitu ya kan, juga tapi begini menurut saya, kalau Anda itu mau meningkatkan imun tapi Anda terus takut gitu ya, menurut saya walaupun saya bukan dokter, imun Anda juga bakal turun. Walaupun Anda minum banyak vitamin tapi Anda diliputi ketakutan, imun Anda akan turun juga. Maka jangan terus fokus pada meningkatkan imun, tapi mari fokus meningkatkan iman, ya kan? Jangan terus fokusnya boleh meningkatkan imun, tapi jangan fokus pada meningkatkan imun, tapi mari kita meningkatkan iman dengan deklarasi tadi, ya. Siapa berkata amin? Tulis amin lagi di komen Anda atau di live chat Anda, ya. Ingat Tuhan Yesus itu sudah berjanji kepada Anda dan saya. Apa yang dia janjikan? Mari kita lihat beberapa. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Apakah masih kurang? Ini baru 2 janji, masih banyak banget. Katanya ada frasa jangan takut itu di Alkitab, itu ada 365 kali katanya. Jadi pas untuk 365 hari di dalam hidup kita. Ya, sebutkan apa yang membuat Anda terjaga di malam hari. Dan kemudian serahkan kekhawatiran itu kepada Dia yang telah berjanji untuk memelihara Anda dan saya. Ya, saat Anda begitu khawatir dan takut akan masalah keuangan Anda misalnya. Mari serahkan kekhawatiran dan ketakutan Anda itu kepada Dia yang berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan Anda dan saya. Menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada di mana itu? Filipi 4 ayat 19. Ya, kita lihat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Makanya itu perlunya kita membaca firman Tuhan supaya bisa mendeklarasikan firman-firman Tuhan. Ya, kalau saya tidak membaca firman Tuhan di malam hari, mungkin waktu malam pergantian tahun Imlek, ya Tuhan bukan tidak mau, tetapi Tuhan tidak bisa berbicara pada saya karena saya yang tidak mau mendengarkan Dia. Ya kan? Tetapi karena saya berdoa, karena saya saat teduh di malam hari, sehingga saya dapatkan diberi Mazmur 23 ayat 6a, kan seperti itu. Ya kan gitu, makanya banyak orang tanya, Bu, ya bagaimana ayat mana yang saya harus deklarasikan? Saya taunya dari mana? Taunya ya dari ibu bapak dan saudara semuanya membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk Anda yang takut banget akan masalah keuangan, ya di masa yang seperti ini, nanti Anda ikuti sesi saya ini sampai selesai. Karena Anda mungkin ada yang bertanya, Bu Glory minum banyak banget ya. Ini Bu Glory udah minum pakai ini. Terus ini ada minum ini. Ih gila juga ya Bu Glory sedia 2 ini sama ini. Enggak. Ini cuman saya pajang tapi ada tujuannya. Nanti saya ceritakan. Ini khusus saya siapkan loh untuk Anda yang diliputi ketakutan untuk masalah keuangan di hari-hari ini. Jadi Anda nanti tunggu ya sampai selesai ya. Nah, lalu kalau kita sudah deklarasi ya isi mulut kita itu dengan pujian syukur Bapak Ibu Saudara. Karena Anda melihat kekuatan Tuhan gitu ya. Mengenali cintanya yang luar biasa kepada Anda dan saya. Dan tahu bahwa Dia akan selalu datang. Belas kasihannya tidak pernah gagal. Ada di mana? Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, saat Anda dan saya melakukan ini, meskipun penyebab ketakutan kita mungkin tidak bisa kita singkirkan, ya seperti tadi udah dari kecil semua keluarganya itu cemas itu penyebabnya itu kan tidak bisa disingkirkan ya, tetapi Anda dan saya akan secara aktif istilah saya membuang rasa takut, rasa khawatir itu ke tempat yang tepat. Dibuang kemana? Ke tangan Yesus Kristus Tuhan kita yang perkasa. Siapa yang setuju? Tulis amin di live chat
Anda masing-masing ya. Nah, saya sebelum menutup saya ingin memberikan renungan dalam artian begini, nanti Anda renungkan karena ini berupa statement dan juga berupa pertanyaan untuk Anda itu sungguh-sungguh merenungkan, jangan langsung cepat-cepat dijawab ya. Yang pertama adalah lawan dari ketakutan itu bukanlah keberanian, melainkan iman. Ya, tapi iman. Ya, nah sekarang karena kita tahu bahwa lawan dari ketakutan itu bukan keberanian tetapi iman. Apa yang termasuk di dalam quote unquote iman kepada Tuhan Yesus saat Anda menghadapi raksasa ketakutan? Coba Anda pikirkan, apa ya yang termasuk kalau saya ini menghadapi ketakutan ini, apa ketakutannya Anda saya nggak ngerti masing-masing. Apa yang bisa Anda pikirkan sebagai itu berarti termasuk iman kepada Tuhan Yesus? Ya, coba Anda renungkan dulu. Apa yang perlu Anda percayai? Apa yang perlu Anda lakukan? Kalau kita bilang kita mempercayai sesuatu kan jangan NATO, ya kan, tetapi action gitu ya, di eksekusinya gimana gitu dalam tindakan Anda. Oke. Yang kedua, apa yang membuat Anda menjadi yakin? Apa yang membuat Anda menjadi yakin bahwa Tuhan Yesus maksudnya ya lebih besar dari ketakutan Anda. Dan Tuhan telah menang terhadap apapun yang Anda takuti ini. Apa yang bisa membuat Anda yakin? Anda harus cari itu. Ya. Dan yang ketiga, menurut Anda apa fungsi dari pujian dan penyembahan atau kita lebih familiar mungkin menyebutnya praise and worship dalam menghadapi rasa takut? Mengapa itu begitu penting? Ya, nah Anda renungkan itu, Anda sungguh-sungguh menjawabnya karena ini penting untuk Anda mengerti. Ya, Anda jawab supaya Anda sungguh-sungguh bisa ditolong. Ya, nah sebelum menutup saya ingin mengajak Anda semua membaca cuplikan kisah yang tadi itu. Bagaimana Yosua itu mengalahkan Amalek. Nah, saya rasa kita masih punya waktu. Ya, supaya kita mengerti apa yang menjadi bagian kita di dalam menghadapi raksasa ketakutan, ya, yang mencoba menghalangi Anda dan saya untuk sampai ke promised land kita. Ya, kan tadi saya bilang bahwa spirit Amalek itu tujuannya satu, yang dihembuskan roh ketakutan, tapi tujuan big plan-nya dari setan itu adalah supaya Anda dan saya nggak bisa breakthrough dan akhirnya nggak bisa masuk ke promised land, kan begitu, ya. Nah, kita mau belajar dari ceritanya ini, ya, cerita Yosua mengalahkan Amalek, ya. Keluaran 17 ayat 10 saja, mulai ayat 10 nggak usah ayat 8, ayat 10 sampai 16. Agak panjang, ya, tapi ini perlu menurut saya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur, jadi kan yang berperang itu Yosua. Nah, terus Musa tuh ngapain gitu ya kan? Nah, Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Gini terus capek. Ya, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, di bawah lengannya maksudnya ya, supaya ia duduk di atasnya, lalu Harun dan Hur, ini duduk, batunya didudukin, lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lainnya. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi naik terus, ya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan perhatikan Bapak Ibu Saudara dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Ya. Ayat 15 dan 16-nya itu di NKJV, New King James ya, itu dikatakan begini, saya cuplikkan yang ayat 15-16-nya saja, tidak usah seluruhnya ya. And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. For he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. The Lord
is my banner. Dalam bahasa Ibraninya adalah Jehovah Nisi. Ya, Jehovah Nisi. Nah, di Exodus 17 ini, ya Keluaran 17 inilah the first mention atau penyebutan pertama di Alkitab tentang Jehovah Nisi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu, kita sudah pernah belajar di HOTK bahwa the first mention itu penting sekali. Karena pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Dari the first mention Jehovah Jireh misalnya, ya kan, kita bisa pelajari tentang yang namanya Moria, Gunung Moria. Ya, tidak pernah akan ada Jehovah Jireh tanpa ada persembahan yang diletakkan. Ya, nah sacrifice. Ya, nah ini juga Jehovah Nisi. Yosua di perjanjian lama itu adalah gambaran dari Yesua Hamasyah di perjanjian baru. Siapa Yesua Hamasyah itu? Yesus Kristus. Ya, nah praise and worship Anda dan saya itu Bapak Ibu Saudara seperti tangan Musa yang terangkat. Ya, seperti tangan Musa yang terangkat yang memampukan Yesua kita itu untuk mengusir kekuatan kegelapan yang menentang kerajaannya yang akan datang. Ya, saat Anda menaikkan praise and worship itu kan, makanya kalau praise and worship jangan gini aja, males, mengangkat tangan aja males. Ya, Anda belum disuruh mengangkat tangan seperti Musa, mengangkat tangan terus sepanjang hari. Ya, nah, tetapi kan sangat mungkin memang Anda itu lelah. Ya kan, untuk praise and worship itu Anda lelah. Mungkin saja. Maka kita itu butuh dalam tanda kutip Harun dan Hur. Ya, siapa itu? Orang-orang, saudara-saudara kita, teman-teman sepelayanan kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, dan juga yang sehati dan sepakat gitu dengan kita untuk mau menghabisi spirit Amalek ini. Ya, untuk menopang kita. Jadi Anda itu butuh itu yang namanya komunitas rohani. Untuk Anda, seringkali kalau kita sendiri itu kita mau fighting capek kadang-kadang. Ya, itulah butuhnya komunitas. Kami di HOTK itu ada yang untuk ibu-ibu ya, ada yang namanya Komsel. Kami sedang belajar Driven by Eternity, Komsel DBE disingkatnya. Ya, nah anak-anak pengurus juga di masing-masing divisi ada Komsel. Ya karena banyak, kalau bareng-bareng nggak bisa gitu. Nah ibu-ibu juga sebetulnya terbagi di dalam kelompok-kelompok, ada 10 atau 11 kelompok. Lalu kumpul dengan saya bareng-bareng setiap Rabu ke pertama dan ketiga ibu-ibu ini. Kenapa itu penting? Emang belajar sendiri nggak bisa? Bisa sih menurut saya. Saya rasa Anda semuanya cukup pandai. Tetapi kita butuh orang-orang ya yang menopang itu seperti Harun dan Hur ketika kita itu lelah. Ya, ada yang namanya kelelahan di jiwa itu, pasti ada, ya. Nah, kita butuh seperti itu, ya, teman-teman yang satu hati, yang sepakat untuk menghabisi spirit Amalek ini, untuk menopang kita dan saling mengikatkan. Pentingnya deklarasi lewat kata-kata maupun lewat praise and worship kita. Ya, nah saat Anda dan saya menaikkan pujian dan penyembahan dan deklarasi kita yang sejalan dengan kebenaran firman-Nya. Jadi bukan cuma bilang nggak takut, bukan begitu. Tetapi mendeklarasikan firman Tuhan atau praise and worship, hampir semua praise and worship itu diambil dari firman Tuhan sebetulnya. Dibentukkan menjadi lagu. Ya, itu seperti Bapak Ibu Saudara. Kita ini mengibarkan panji-panji, mengibarkan banner. Dan saat itu the Lord is my banner atau Jehovah Nisi kita itu akan segera memukul mundur spirit Amalek, Goliat ketakutan yang mencoba menghalangi Anda dan saya. Dan bersama Yesua Hamasyah kita, Yesus Kristus Tuhan, kita akan menerobos masuk ke promised land kita yang Tuhan sudah sediakan buat Anda dan saya. Siapa yang sepakat dengan saya? Tulis amin, amin, amin di live chat Anda dan mari kita beri kemuliaan buat Jehovah Nisi kita ya. Bapak Ibu Saudara, saya itu ini sebetulnya seperti ada seayat kok out of the blue, kok kayaknya nggak nyambung dengan yang malam ini kita sedang pelajari. Tetapi saya selalu percaya kalau Roh Kudus mengingatkan sesuatu nggak ada yang meaningless. Selesai saya mengetik-ngetik ini untuk Anda semua ya.
Saya nggak mikir firman Tuhan ini, tiba-tiba Roh Kudus itu berbicara kuat di hati saya, memberikan ayat dari 1 Petrus 4, ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya sampai berhenti menundukkan kepala dan berdoa dan saya bilang begini, Tuhan apa yang Tuhan ingin untuk saya sampaikan? Kenapa kok Tuhan ingatkan 1 Petrus 4 ayat 7? Dan saya menangkap apa yang Tuhan katakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak pernah ada yang tahu, ya kan, kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tetapi sejak kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu kita sudah masuk ke yang namanya akhir zaman. Karena sejak itu kita menantikan kapan dia balik kembali ke dunia ini. Ya, untuk itulah nggak ada gunanya Bapak Ibu kalau kita cuman sekedar berkata bahwa oh kedatangan Tuhan sudah dekat, waktunya sudah dekat. Ya kan? Apa yang kita perlu buat? Kita harus menguasai diri kita. Ya, orang yang dipenuhi oleh roh ketakutan tidak pernah bisa menguasai dirinya dan tidak pernah bisa menjadi tenang. Selalu gelisah, orang yang takut itu gelisah, orang yang khawatir itu gelisah, orang yang gugup itu gelisah, orang yang stres apalagi. Ya kan? Dan ketika kita tidak tenang, kita tidak pernah bisa berdoa. Padahal doa orang benar yang didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Tidak ada cara lain untuk menantikan kedatangan Tuhan kita. Kecuali kita menguasai diri kita. Menjadi tenang supaya kita bisa berdoa dan berjaga-jaga. Ya, itu sebabnya Goliat kita yang pertama kita sudah tumbangkan malam hari ini. Ya, bukan dengan diri kita sendiri tetapi bersama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya malam hari ini pengen supaya Anda bisa save the date ya. Saya tuh kaget waktu karena saya punya kalender Yahudi ya, kalender Ibrani begitu. Saya tuh kaget melihat bahwa di kalender itu ternyata Jumat depan Bapak Ibu itu tepat Purim. Nggak ngepas-ngepasin sekali lagi tetapi selalu kok pas ya. Itu tepat kita itu merayakan Purim. Walaupun kita tidak dapat membuat acara di Prisma Ballroom seperti tahun kemarin ya. Tetapi izinkan saya mengajak Anda semuanya untuk berdoa dan berdeklarasi. Ya, untuk apa Bu Glory berdeklarasi? Seperti biasanya di setiap Purim kita mau mendeklarasikan pembalikan keadaan. Saya mau ingatkan waktu itu, waktu zamannya Pilpres, kita juga pas Purim dan kita deklarasi. Dan terjadilah seperti apa yang kita deklarasikan. Ya, jadi jangan sepelekan yang namanya doa dan deklarasi pembalikan keadaan. Saya mengatakan dari hari ini masih 1 minggu, Anda bisa menyiapkan di kertas apapun yang Anda tulis, apa yang ingin Anda deklarasikan untuk itu dibalikkan. Apa yang Anda rasanya, aduh kok hidup saya seperti ini. Tuhan saya ingin terjadi breakthrough, saya ingin terjadi pembalikan keadaan. Dan bukan kebetulan juga saya sedang kita di AOTK ini sedang membicarakan seri breakthrough kan, seperti itu. Kalau Anda terima broadcastnya kan ada tulisan di atas tuh, serinya seri breakthrough. Ya, dan kita mau doa dan deklarasi dengan kuat. Dan kita mau belajar apa yang seringkali membuat spirit Amalek itu seolah berjaya gitu. Iya kan, Goliat apalagi, ini kan baru Goliat pertama. Nanti minggu depan sekaligus kita merayakan Purim, kita akan belajar tentang Esther. Ya, dan apalagi yang Goliat apalagi yang kita harus tumbangkan. Ya, yang harus tumbangkan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin ya. Jangan sampai Anda tidak mengikuti sesi Purim minggu depan dan sudah siapkan mulai dari sekarang tulis jadi nggak buru-buru. Oh Bu Glory mau deklarasi untuk membalikan keadaan. Saya baru tulis, nggak akan keburu gitu ya. Jadi mari siapkan sungguh-sungguh dan save the date sesi Purim Jumat depan, jangan sampai Anda tidak ikut ya. Nah, seperti biasa di akhir sesi selalu saya dan Pak Gana akan menutup dengan lagu, ya kan. Lagu kali ini biasanya kan lagunya tenang gitu ya kan, pelan. Nah saya itu tergerak digerakkan Tuhan untuk kami berdua menyanyikan bersama Anda semua tentunya, menyanyikan lagu yang riang. Ya karena kita mau bersuka cita, kita punya Allah yang baik.
ya. Lagunya judulnya Allah itu baik. Tetapi sebelum itu kan tadi saya sudah janji, kenapa kok saya taruh-taruh ini gitu ya. Saya mau menerangkan lewat lagu ini tentang ini tadi ya. Nah, saya pengen cerita the story behind the song, bukan behind the scene ya, tapi behind the song. Karena kebetulan penulis, saya tahu dengan penulis lagu ini adalah Bapak Williar Kahuntu ya. Saya menyebutnya Bang Williar Kahuntu. Kebetulan saja saya tahu kisahnya. Kenapa beliau sampai bisa menuliskan lagu Allah itu baik. Dan ini unik. Waktu saya mendengar kisah beliau ini saya geli gitu ya kan. Wah ya memang beliau ini memang benar-benar panggilannya, callingnya itu penulis lagu. Story behind the songnya adalah seperti ini. Jadi Pak Williar ini dulunya dia insinyur, dia bekerja ya di Jakarta seperti itu, lulus kuliah lalu bekerja, sudah punya pekerjaan yang baik, tiba-tiba Tuhan tuh panggil. Dia tahu bahwa Tuhan itu memanggil dia menjadi hambanya lewat pujian dan penyembahan. Walaupun sekarang beliau juga gembala dari sebuah gereja. Tetapi waktu itu beliau dipanggil sebagai penyembah begitu. Sampai sekarang juga masih dalam pujian dan penyembahan ya walaupun sudah punya gereja. Nah, beliau masih anak muda waktu itu akhirnya beliau tinggalkan pekerjaannya dan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu di dalam pujian dan penyembahan. Suatu kali beliau cerita waktu sedang ada di satu pelayanan begitu, beliau baru menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu memberitahu dia. Ya, memberitahu Pak Williar ini untuk memberikan uangnya yang ada di dompet untuk seseorang gitu, sama-sama pelayan Tuhan di situ, di dalam komunitas pelayanannya itu. Nggak banyak sih yang harus beliau belikan ini, berapa? 50.000. Nggak banyak kan ya Bapak Ibu Saudara? Tetapi waktu itu uang di dompet dia hanya ada 85.000. Diminta untuk diberikan 50.000. Tapi Pak Williar ini taat sehingga beliau berikan uang ini kepada si A gitu yang ditunjuk. Waktu diberi ini matanya berkaca-kaca, si A ini matanya berkaca-kaca dan bilang bahwa wah ini tuh jawaban dari doa saya Pak begitu. Ya, oh ya udah saya cuma digerakkan Tuhan, selesai. Tetapi hati Pak Williar ini sebetulnya bingung karena dia tahu bahwa besok itu dia harus, akhirnya kan dia waktu menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu beliau pindah ke Bandung. Ya, beliau pindah ke Bandung dan beliau tahu bahwa besok pagi itu disuruh pergi ke Jakarta sama Tuhan untuk pelayanan di Jakarta. Uangnya tinggal 35.000 ya kan. Untuk naik kereta dan makan dan semuanya nggak cukup. Tapi beliau bilang ya sudah kan Tuhan yang nyuruh, pasti nanti Tuhan yang melengkapi. Beliau pulang ke kosnya tempat beliau menginap ya tinggal. Pulang disambut sama pembantu di kos-kosan itu. Pembantunya bilang, Den tadi ada orang cari Den Williar. Oh kenapa? Nggak tahu, cuman titip surat katanya gitu. Suratnya sudah saya taruh di mejanya Aden gitu ya kan. Lalu Pak Williar ini masuk dan lihat memang ada amplop begitu, dibuka dan ada kartunya. Dan ternyata di dalam kartu itu ada uang 150.000. Beliau nangis, kagum terhadap pemeliharaan Tuhan gitu. Jadi beliau bilang oke. Jadi cukup ya kan uangnya 35.000 tambah 150. Beliau bisa makan, beliau beli tiket karcis kereta waktu itu ya. Itu zaman beliau belum menikah. Jadi naik kereta begitu ke Jakarta. Di Jakarta nggak nginep di hotel karena kan orang tuanya memang tinggal di Jakarta. Jadi ke rumah orang tuanya. Singkat cerita beliau pelayanan dan sebagainya, pulang dari pelayanan tiba-tiba ada telepon. Menelpon Pak Williar ini, diangkat dari seorang hamba Tuhan, seorang ibu. Yang berkata, Williar tante dengar kamu lagi di Jakarta ya? Iya, ini tante nih mau adain anak tante yang sulung itu ulang tahun. Tapi kita mau adain ya sederhana saja, cuman pujian ucapan syukur aja di rumah. Kalau kamu bersedia, tante pengen kamu itu sharing firman sambil praise and worship gitu. Oh iya tante, karena menghormati hamba Tuhan ini ya. Baik tante, saya akan datang begitu. Dan dia mandi dan sebagainya, akhirnya datang ke rumah ini. Dan ke rumah ini dia di situ sharing firman, dia praise and worship, ya bisanya bawa gitar Bang Williar ini ya, bawa gitar ini. Selesai itu tiba-tiba si tante hamba Tuhan ini ngedeketin Pak Williar ini bersama anak sulungnya ini dan berkata gini, Williar ini kenalin, ini anak sulung tante yang ulang tahun. Oh iya selamat begini. Nah ini Williar
anak sulung tante ini tadi bilang waktu di tengah-tengahnya William Praise and Worship, dia itu digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan gaji pertamanya. Jadi sudah kerja nih, udah lulus kerja, baru kerja pertama kali. Digerakkan Tuhan untuk memberikan gaji pertamanya. Di Alkitab itu kita mengenal yang namanya buah sulung. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Digerakkan untuk mempersembahkannya kepada Tuhan gitu. Dan tadi Tuhan kasih tahu bahwa itu harus dikasihkan kepada William. Kagetlah Pak William ini. Dan dia terima itu. Terima kasih tante, Tuhan memberkati dan sebagainya gitu. Lalu pulang kan ya, pulang ke rumahnya dan dibuka. Anda tahu berapa isinya? Ini sekian tahun lalu ya, udah cukup lama. Sekarang beliau udah menikah, anaknya udah besar. Dibuka isinya adalah 1,5 juta. Dari 50.000 yang dia berikan, itu berapa kali lipatnya ya? 30 kali lipatnya. 1,5 juta, beliau nangis banget. Nangis dan beliau itu memutuskan mengambil 500.000-nya dan yang 1 jutanya itu beliau datang ke papinya dan dikasihkan ke bapaknya ini. Nah giliran bapaknya yang nangis. Karena bapaknya ini sedang ada perlu untuk harus membayar kepada seseorang sebesar itu. Dan beliau kenapa beliau nangis papinya ini? Karena beliau berkata begini, kok justru dari anak saya yang hamba Tuhan, saya mendapatkan uang untuk bisa melunasi apa yang saya harus lunasi. Pak William itu berkata, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Padahal dia punya kakak-kakak yang sudah bekerja. Dia kan hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya, nah lalu apa hubungannya Bu sama lagunya ini? Begini, dia akhirnya pamit sama orang tuanya, pulang kan ke Bandung karena dia memang tinggal di Bandung ya. Pelayanan di Bandung, dia pulang. Nah pulang tuh kan naik kereta. Keretanya mungkin bukan kereta yang bagus seperti zaman sekarang ya. Jadi di atas kereta itu dia cerita. Di atas kereta itu dia betul-betul bersyukur, dia air matanya masih mengalir. Dia berasa Tuhan kau tuh sungguh baik, engkau betul-betul menyediakan semuanya gitu ya. Dan tiba-tiba dia tuh dengar suara kereta itu jes, 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 jes. Nah dasar penulis lagu. Tiba-tiba dia berkata gini, tiba-tiba muncullah syair itu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Jes, 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 ditunjukkannya kasih setianya. Jes, jes, jes. Saya geli waktu mendengarkan kisahnya itu ya. Tetapi buat saya juga ikut meneteskan air mata waktu dengar kisahnya beliau ini ya gitu. Dan buat saya itulah banyak orang itu berkata bahwa Bu saya kepingin breakthrough di masa khususnya ini saya sedang berbicara masalah keuangan gitu ya. Nah kenapa saya bawakan 3 tempat air ini. Saya itu berpikir seperti ini, simple kalau Anda supaya ini Anda ingat sepanjang hidup Anda. Inilah yang saya pelajari tentang yang namanya breakthrough di dalam hal keuangan. Ya, ketika ini tempat minum ini kan berapa ini ya 300 mili ini ya seperti itu ini 300 cc. Nah, lalu Anda punya seginilah ibaratnya gitu. Anda punya 1 botol ini ya 1 tempat minum ini. Kalau Anda nggak tuang-tuang, Anda ketika ini mau dituangin lagi bisa nggak? Kalau ini sudah penuh nih full, nggak bisa kan? Tetapi ketika ini Anda tuangkan ke sini, ya kan? Tergantung Anda nuangnya sedikit, mau diisi lagi ditambahin sedikit, secukupnya ini. Tapi kalau ini Anda kosongkan, Anda tuangkan, yes Anda bisa dituangin segini. Betul enggak? Dan ketika Anda itu ketika dapat segini Anda mau tuangkan, dan lalu Anda punya yang segini, Anda tuangkan lagi seperti itu. Dan Anda kosongkan, Anda juga bisa diisi segini sekarang. Lebih banyak lagi. Betul enggak? Tetapi ketika Anda punya segini, dan Anda mau tuangkan semuanya, akhirnya Anda juga diberinya segini. Sebetulnya itulah prinsip breakthrough dalam hal keuangan. Banyak orang, ya inilah breakthrough-nya kerajaan surga. Ya kan, ada firman yang berkata, ada yang menghemat secara luar biasa dan tetap berkekurangan. Tetapi ada yang menyebar harta dan selalu berkelimpahan. Itulah yang Bang William lakukan, betul?
Dia hanya punya 85.000. Kalau orang lain disuruh yang benar aja, gua kan lu suruh ke Jakarta Tuhan. 85 aja ngepas. Cuman bisa untuk gua makan, untuk beli ini, belum nanti pulangnya. Kadang-kadang kan kita itu mau mengendalikan semuanya. Berlaku seperti Tuhan. Tetapi obedience itu seringkali lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan yang namanya persembahan kita. Hati kita yang taat, itulah persembahan yang terindah di mata Tuhan. Seberapa kita mau dikosongkan, seberapa itu kita akan diberi lagi. Tetapi ketika Anda itu seperti laut mati, ya hanya segitu saja. Kalau segini, ya kan, itu sebenarnya kan prinsip alamiah juga kan. Kalau Anda hanya masuk terus gitu, makan terus, Anda enggak pernah bisa, maaf kata, enggak pernah bisa keluar. Dalam artian Anda enggak bisa BAB. Apa yang terjadi? Sakit. Betul? Karena busuk di sini. Setiap kali ada yang masuk, perlu dikeluarkan. Betul ya? Itulah sebetulnya prinsipnya breakthrough. Kalau Anda mau breakthrough di dalam hal keuangan, mari belajar untuk taat dulu kepada Tuhan. Ya, ketika Anda taat, baru semua bisa teriak. Semua biasanya mau teriak tentang pelipat gandaan. Oh ya, saya mau melipat ganda 30, 60, 100 kali ganda, amin. Tapi nggak pernah mau ngeluarin apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nah ini, ya saya berdoa semoga saya tidak sia-sia meletakkan ini dengan penuh-penuh di meja saya. Supaya Anda selalu ingat, Anda mau jadi yang sekian saja, Anda mau jadi yang sekian, Anda mau jadi yang sekian, atau Anda mau yang ini. Betul? Kalau Anda mau yang ini, marilah belajar. Dari seberapa Tuhan percayakan kepada Anda. Mari. Ya, ada orang berkata bahwa, oh di zaman COVID ini buat orang pelit ya Bu. Enggak juga, tergantung siapa kita. Siapa kita memandang diri kita dan memandang berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita pemilik atau kita itu steward. Kalau kita itu pemilik ya kita mungkin begini kan. Kalau kita ini penjaga, pengelola, ya bendaharanya Tuhan, cuman bendahara kok. Coba bendahara di HOTK, kalau saya bilang begini, tolong Bu kasih gitu, oh jangan Bu Glory, loh kan bukan uangmu. Ya kan gitu. Kalau bendahara Tuhan bilang kasih ke sana, ya kasih saja. Ketika kita mau ya mengosongkan, akhirnya Tuhan bisa mengisi dan percayalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut account kita di bank. Amin. Mari kita sama-sama dengan sukacita kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik bersama saya dan Pak Gana. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan Allah itu baik. Allah
baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, sesekali menyanyikan lagu yang riang supaya kita itu benar-benar punya fighting spirit ya. Oke, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita juga mau persiapkan hati kita untuk persembahan walaupun kita bukan di Prisma Ballroom, tetapi mari kita menghadapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan yang terbaik, jangan yang seperti pokoknya saya udah patok segini aja ya, tetapi mari kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, karena bisa jadi ketika kita itu taat, ingat ya, obedience itu lebih penting daripada persembahan kita. Ya, pemberian kita itu Tuhan sebetulnya nggak usah diberi apa-apa ya, tetapi hati yang taat. Siapa tahu ketika kita menaati Dia, sebetulnya kita berkata, Tuhan saya cuma punya sekian, tetapi Tuhan sedang menyiapkan kita untuk diberi yang sekian. Tetapi Tuhan menunggu yang namanya ketaatan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita mau hadapkan sungguh-sungguh hati kita ini supaya Tuhan membukakan telinga hati kita ya, dan telinga jasmani kita juga untuk mendengar apa yang Tuhan gerakkan di hati kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut kepada spirit Amalek ini, roh ketakutan yang coba dihembuskan terus oleh si jahat untuk kami tidak bisa memiliki lagi fighting spirit dan akhirnya kami tidak berani maju untuk menerobos sampai ke promised land kami. Tetapi malam hari ini kami tahu bahwa sebenarnya Amalek sudah dikalahkan. Goliat itu sudah dijatuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketakutan kami juga harus jatuh bersama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tumbangkan apa yang namanya ketakutan itu di dalam hati kami. Kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam tangan Allah yang tidak sekedar berkuasa, tetapi Allah yang juga mengasihi kami. Allah yang maha tahu, yang adalah juga Bapak kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memanggil Engkau Bapak kami. Dan kami percaya bahwa sebagai seorang Bapak yang baik, Engkau selalu mengikhtiarkan yang baik untuk kami. Engkau selalu merencanakan yang baik untuk kami, bukan yang kecelakaan. Itu sebabnya Tuhan, apapun ketakutan yang masih ada di dalam hidup kami sampai dengan malam hari ini harus ditumbangkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Tidak boleh ada lagi di dalam hidup kami. Supaya kami kembali punya hati yang bergelora untuk melayani Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Supaya seperti tangan Musa yang terangkat, akhirnya Yeshua HaMasyiah kami boleh memukul mundur
roh Amalek itu di dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh mencapai tanah perjanjian kami, baik yang di dunia ini maupun yang di surga kelak. Tuhan, kami juga malam hari ini mau meneduhkan hati kami, supaya kami boleh mendengar Tuhan, berapa yang Engkau ingin untuk kami ini persembahkan untuk kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi ini lewat pelayanan dari HOTK Ministry. Biar Tuhan kami memiliki hati yang taat, karena persembahan kami dibandingkan dengan ketaatan kami. Ketaatan itulah yang lebih Engkau lihat Tuhan. Dan biar Engkau yang melihat hati kami ini disukakan, karena Engkau melihat ada hati-hati yang taat malam hari ini untuk mempersembahkan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biar ketika ada hati yang taat, biar favor-Mu turun, berkat-Mu turun, dan breakthrough terjadi di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Dan biar Tuhan, Engkau yang melipat gandakan apapun yang kami masukkan di dalam persembahan kami ini 30, 60, 100 kali ganda. Dan biar kasih dari Allah Bapa dan berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Yeshua HaMasiah kami, Jehovah Nisi kami, dan juga persekutuan yang indah dengan Roh Kudus Tuhan selalu ada di dalam hidup kami anak-anak-Mu mulai malam hari ini sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang malam hari ini diberkati. Mari semua yang malam hari ini mau sungguh menaati Tuhan untuk akhirnya mencapai promised land kita. Mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Anda sudah mengikuti sesi ini sampai akhir. Jangan lupa Jumat depan siapkan semuanya, kita akan masuk ke sesi Purim. Sekaligus kita akan belajar Goliat kita yang kedua. Jangan lupa menyiapkan tulisan dan save the date supaya tidak ada yang melewatkan sesi Purim kita di Jumat depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.